Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa waktu terus berputar? Kenapa nggak bisa berhenti atau berbalik arah? Atau siapa sih yang pertama kali menemukan konsep waktu? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin sering banget kita anggap remeh. Pertama, mari kita bahas mengapa waktu terus berputar. Sebenarnya, waktu sendiri adalah konsep yang abstrak. Kita nggak bisa melihat atau menyentuhnya, tapi kita bisa merasakan efeknya. Waktu terus berjalan karena itu adalah sifat alam semesta kita. Menurut ilmu fisika, waktu adalah salah satu dimensi yang membentuk ruang waktu bersama dengan 3 dimensi lainnya, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Waktu bergerak maju karena adanya hukum termodinamika, khususnya hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa entropi atau tingkat ketidakteraturan di alam semesta selalu meningkat. Artinya, segala sesuatu di alam semesta cenderung menjadi lebih tidak teratur seiring berjalannya waktu. Jadi, waktu terus berputar karena itu adalah cara alam semesta menjaga keseimbangan. Tanpa waktu, segala sesuatu akan berhenti. Dan hidup seperti yang kita kenal tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas siapa yang menemukan konsep waktu. Sebenarnya, konsep waktu sudah ada sejak manusia pertama kali menyadari adanya perubahan di sekitarnya, seperti siang dan malam, musim, atau pertumbuhan tanaman. Orang Mesir kuno adalah salah satu peradaban pertama yang mengembangkan sistem pengukuran waktu. Mereka menggunakan jam matahari untuk membagi hari menjadi beberapa bagian. Selain itu, mereka juga menciptakan kalender berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Selain itu, bangsa Babilonia juga berkontribusi dalam pengembangan konsep waktu. Mereka membagi hari menjadi 24 jam. Dan setiap jam dibagi menjadi 60 menit. Dan sistem ini masih kita gunakan sampai sekarang. Di sisi lain, filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato juga memikirkan tentang waktu. Aristoteles misalnya melihat waktu sebagai ukuran perubahan. Menurutnya, waktu adalah cara kita mengukur pergerakan dari sebelum ke sesudah. Jadi, sebenarnya tidak ada satu orang atau peradaban yang menemukan waktu. Konsep waktu berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan kebutuhan untuk mengatur kehidupan. Kalau kita melihat dari perspektif agama, waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, waktu dianggap sebagai salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada manusia. Allah bahkan bersumpah demi waktu dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Asr, yang isinya, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." Artinya, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus kita manfaatkan dengan baik. Kita tidak bisa mengendalikan waktu, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menggunakan waktu. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang ada. Selain dari sisi sains dan agama, waktu juga memiliki filosofi yang dalam. Banyak filsuf dan pemikir yang mencoba memahami makna waktu. Misalnya, Albert Einstein dengan teori relativitasnya mengatakan bahwa waktu itu relatif. Artinya, waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Di sisi lain, ada juga konsep waktu psikologis, yaitu bagaimana kita merasakan waktu. Pernah nggak kalian merasa waktu berjalan lambat saat kalian bosan? Tapi cepat banget saat sedang seru. Nah, itu adalah contoh waktu psikologis. Jadi, waktu bukan hanya sekedar angka di jam atau kalender saja,
Tapi, waktu juga tentang bagaimana kita merasakan dan memaknainya. Selain dari sisi sains, agama, dan filosofi, waktu juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengatur waktu bisa menentukan seberapa produktif dan bahagia kita. Misalnya, orang yang bisa mengatur waktu dengan baik biasanya lebih sukses dalam karir dan hubungan sosial. Ini terjadi karena mereka punya waktu untuk bekerja, istirahat, dan bersosialisasi dengan seimbang. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengatur waktu seringkali merasa stres dan kewalahan. Jadi, penting sekali untuk belajar mengatur waktu, mulai dari membuat jadwal harian, menentukan prioritas, sampai menghindari kebiasaan menunda-nunda. Karena jika kalian bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita bisa hidup lebih produktif dan bahagia. Di era modern seperti sekarang ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam bagaimana kita memahami dan mengatur waktu. Misalnya dengan adanya jam digital, kalender online, dan aplikasi pengingat, kita jadi lebih mudah untuk mengatur waktu. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa membuat kita kecanduan dan lupa waktu. Misalnya, kita bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk scrolling media sosial atau menonton video. Jadi, penting sekali untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak sampai kecanduan. Waktu juga sangat penting dalam hubungan sosial. Misalnya, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman bisa mempererat hubungan dan membuat kita lebih bahagia. Tapi di era modern seperti sekarang, banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan dan lupa untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Padahal, hubungan sosial yang baik adalah salah satu kunci kebahagiaan. Jadi, jangan lupa untuk meluangkan waktu dengan keluarga dan teman-teman. Pertanyaan terakhir yang sering muncul adalah, kenapa waktu tidak bisa dibalik? Kenapa kita nggak bisa kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan? Menurut ilmu fisika, waktu hanya bergerak maju karena adanya panah waktu. Panah waktu ini didasarkan pada hukum termodinamika yang sudah kita bahas tadi. Karena entropi selalu meningkat, waktu pun hanya bisa bergerak maju. Jadi, meskipun kita punya banyak cerita atau kenangan indah di masa lalu, kita nggak bisa kembali ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari masa lalu dan mempersiapkan masa depan. Itu tadi penjelasan tentang mengapa waktu terus berputar dan siapa yang menemukan konsep waktu. Waktu adalah sesuatu yang misterius, tapi juga sangat berharga. Jadi, jangan sia-siakan waktu kalian. Manfaatkan setiap detiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang waktu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.